get pegawai yang untuk hash money ini berguna kalau seandainya satu personal bisa memiliki 2 atau 3 pegawai. Misal seperti ini. Saya bisa rangkap jabatan. Yang pertama jadi manajer. Terus satu lagi saya juga menjadi koordinator di bagian A. Misal seperti itu. Sehingga kan rangkap jabatan tuh. Sehingga ini bisa dipakai. Tetapi kalau seandainya itu tidak terpakai, setiap satu orang hanya menjadi satu pegawai, maka kita menggunakan yang hash one saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli di sini. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai CRUD pada tabel yang berelasi. Jadi pada video sebelumnya sudah ada ya teman-teman yang request, buat dong tutorial cara membuat CRUD data yang berelasi. Jadi untuk beberapa video ke depan kita akan membahas mengenai relasi antara dua tabel. Mulai dari CRUD menggunakan GUI, selanjutnya menampilkan data berelasi pada tabel grid view, ataupun kita nanti juga akan membahas cara menambah data pada dua tabel yang berelasi. Jadi sekali di save, maka data yang dibuat akan langsung tersimpan pada dua tabel yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk kepada CRUD menggunakan GUI dulu. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Jadi di sini pengenalan dulu ya. Sebelumnya pada pembahasan awal kita sudah pernah ya membuat database. Nah, di sini di PHP MyAdmin MySQL kita sudah membuat dua tabel, yaitu pegawai dan personal. Pada pegawai dan personal ini kemarin sudah kita tambahkan satu field yang berelasi. Kita bisa lihat ya di more ini, kalau teman-teman ingin melihat data yang berelasi, desainer. Nah, lihat. Ini data pegawai. Ini data personal. ID personal ini menjadi foreign key pada tabel pegawai. Kalau teman-teman penasaran cara membuat database ini kemarin, cara membuat dua tabel yang berelasi ini, teman-teman bisa tonton video kita pada sebelumnya. Linknya sudah saya lampirkan di deskripsi atau di pojok kanan atas di sini. Tinggal klik saja, maka teman-teman akan diarahkan pada video membahas mengenai cara membuat tabel dan relasinya pada MySQL. Oke, karena ini sudah ada, jadi kita coba sekarang tahap CRUD dulu menggunakan GUI. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akses ke GUI dulu. Jadi, sesudah sama dengan ini, kita tekan GUI. Bagi teman-teman yang penasaran, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, bagaimana CRUD menggunakan generate dari GUI pada Y2. Linknya sudah ada di deskripsi, teman-teman silahkan ditonton bagi yang belum pernah menonton. Tetapi bagi yang sudah menonton, silahkan kita tinggal lanjut saja. Kita enter. Di sini karena kita sudah pernah membahasnya sebelumnya, cara membuat model dan CRUD. Jadi kita mencepat aja ya. Di sini ada pegawai, modelnya juga pegawai. Oke, saya di sini ngikut saja preview. Nah, sudah terbuat model pegawai. Selanjutnya generate.
Nah, sudah terbuat. Kita bisa lihat, kalau seandainya teman-teman penasaran, itu ada di model. Nah, di sini sudah ada pegawai model. Nah, ini dia ya. Karena kita sudah membuat data yang berelasi pada tabel MySQL tadi. Nah, ini ya. ID personal dengan ID personal, sehingga pada saat kita membuat model ini, lihat di sini sudah langsung tergenerate get personal. Ini relasi ya. Hash1 ini kalau seandainya satu dengan satu. Jadi misalnya satu personal hanya bisa menjadi satu pegawai. Berarti itu adalah hash1. Ada satu lagi hashmoney ya. Kalau kondisinya hashmoney itu adalah satu ke banyak. Ini bagian pegawai ya. Ada get personal di sini, hash1. Kalau teman-teman melihat personal, nah juga ada di sini get. Nah di sini get pegawainya adalah hashmoney. Berarti satu personal bisa menjadi banyak pegawai. Misal satu orang bisa menjabat menjadi 2 pegawai sekaligus. Kalau itu ada kemungkinan, maka ini terpakai. Ini terpakai ya, kalau ada itu kemungkinan. Tetapi kalau seandainya kita menggunakan data satu personal, cuman satu pegawai, maka kita buat aja di bawah lagi, public function get pegawai saja. Jadi yang di atas kita bedakan pakai S, ini karena banyak ya, hashmoney. Nah, di sini get pegawai saja. Oke, return this hash1. Oke. Class name. Oke. Nah, di sini kita tambahkan field yang berelasi. Di database tadi kita sudah melihat yang berelasi adalah field ID personal. Kita tambah ID personal di sini. Oke. ID personal pada tabel pegawai, juga ID personal pada tabel personal. Sama ya. Kalau seandainya salah satunya ada namanya berbeda, misal satu ID saja, yang satu ID personal, nah kita sesuaikan saja dengan data pada database tadi. Karena di sini sama ID personal dan ID personal, sehingga di sini juga sama. Oke, titik koma. Di sini typo ya. Ini this. Oke, kita save. Nah, jadi di sini saya menambah fungsi satu lagi ya. Get pegawai yang untuk hashmoney ini berguna kalau seandainya satu personal bisa memiliki 2 atau 3 pegawai. Misal seperti ini. Saya bisa rangkap jabatan. Yang pertama jadi manajer. Terus satu lagi saya juga menjadi koordinator di bagian A, misal seperti itu. Sehingga kan rangkap jabatan tuh. Sehingga ini bisa dipakai. Tetapi kalau seandainya itu tidak terpakai, setiap satu orang hanya menjadi satu pegawai, maka kita menggunakan yang hash1 saja. Dipaham ya di sini perbedaannya hashmoney sama hash1. Jadi kalau ini sudah fix, kita tinggal pakai nantinya. Itu ya kelebihannya, kita membuat relasi-relasinya itu pada modelnya. Oke, kita sudah berhasil membuat model. Selanjutnya kita lanjut, kita menuju CRUD. Nah, cerut ya. Kita pilih CRUD ini, CRUD generator. Nah, karena kita sudah pernah membahas cara CRUD menggunakan GUI pada video sebelumnya, jadi saya di sini tidak terlalu menjelaskan lagi ya. Teman-teman cukup melihat ini app model post. Ini ngambil dari modelnya ya. Berarti di sini app model pegawai. Sudah pas. Selanjutnya search app model pegawai search. Nah, selanjutnya bagian controller. Nah, ini cara penulisannya. App controller pegawai controller.
Oke, sudah pas. Nah, view page-nya kita pilih default saja. Ini juga default di web controller. Kita menggunakan grid view. Selanjutnya pijaknya kita aktifkan saja. Kita coba preview. Oke, ini yang akan terbuat. Kalau teman-teman ingin membuat semuanya, kita tinggal generate. Kalau ada yang ingin tidak dibuat, mungkin tidak membutuhkan, tinggal pilih yang tidak diinginkan, baru di generate. Tapi karena saya di sini menggunakan semuanya, jadi saya generate. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah, kita lihat di controller tadi. Sudah ada pegawai controller, sudah. Selanjutnya di bagian model, sudah ada pegawai search juga. Selanjutnya di bagian view, sudah ada pegawai form search create index update. Jadi di sini kalau teman-teman ingin melihat apakah pegawai itu sudah jalan, kita coba ketik di sini nama controllernya pegawai, apakah sudah jalan. Nah, sudah jalan ya. Di sini ada pegawai. Namun data yang ditampilkan di sini masih data pegawai saja. Pada video selanjutnya nanti akan kita bahas cara menampilkan data yang berrelasi pada tabel grid view ini. Nah, itu nanti ya kita bahas pada video selanjutnya. Begitu juga nanti pada grid pegawai ini nanti akan kita buat beriringan bersamaan dengan form personal tadi. Jadi sebelumnya di bagian form personal kita sudah merapikan ya formnya seperti ini. Nah, jadi untuk yang pegawai tadi ini nanti juga akan kita selipkan di form personal tadi. Nah, tapi itu pembahasannya kita bahas pada video berikutnya. Pegawai ini untuk memudahkan bisa kita tambah di bawah menunya. Menunya itu ada di view layout main.php. Oke, di sini kita tambah, kita copy saja ini ya. Copy, selanjutnya personal ini ganti dengan pegawai. Nah, di sini FastFile user kita ganti ikonnya users yang banyak saja. Kita tambah S di sini ya. Ikonnya. Nah, ini routingnya menuju ke pegawai aksi indeks. Oke, kalau sudah pas kita save. Kita refresh lagi. Nah, ini personal, ini pegawai. Oke, pegawai personal. Sudah ya? Untuk sekarang itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.